namanya. Oke, ini kita udah live nih. Kelihatan di samping nanti ada, kalau udah mulai ada yang masuk pesertanya, kelihatan di pojok. Jumlahnya sih, bukan pesertanya. Wow, tuh. Mana sih? Ada yang masuk, Bu? Udah tuh, udah dua yang nonton. Kelihatan kan di pojok tuh ada. Mana sih? Pojok mana sih? Pojok kiri yang ada live. Ada tulisan live-nya itu loh. Enggak ada ya. Oh, itu mana? No, live. Ada ada timernya. Iya, timer terus di mananya? Sebelahnya itu kan ada matanya itu loh. Enggak ada. Enggak kelihatan tah? Masa sih? Enggak. Coba nih tak foto ya. Oke, teman-teman yang udah join bisa ditunggu dulu ya, kita bakal mulai jam 10.00 pas. Ini loh. Sebelahnya itu ada mata itu kan. Itu kan viewer itu. Oh, enggak, di aku enggak ada. Oh, nggak ada. Oh, Enggak ada. berarti lihat di YouTube-nya aja mungkin kelihatan. Tapi jangan nyala suaranya, takutnya masuk. Oke, wow. Jam 9.56. Oke, 4 menit lagi kita mulai. Sambil nunggu lah. Ditunggu yang belum hadir. Oke, 2 menit lagi. Oh, udah ada 4. Halo teman-teman semuanya. Mohon sabar ya, kita mulai tepat pukul jam 10. 10.40, 10.00. Mungkin barangkali mau kenalan dulu ini, ada, kalau saya mungkin tahu dari channel YouTube-nya. Mungkin Mahmud dulu nih, perkenalan boleh nih. Ya, terima kasih Pak Fikri. Ya. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya Mas Fikri sudah mau mengundang gitu. Santai. Ya, perkenalkan, nama saya Mahmud dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Fisika. Ya, satu arah lah dengan Mas Fikri ya. Iya, sama ya kita. Kita satu kelas juga sih, Satu kita kelas kuliah satu juga. kelas juga. Ya, saya perkenalkan, nama saya Fikri Natik ya, saya dari Pendidikan Fisika UNY. Saya satu kelas dengan Mahmud, satu angkatan juga sih. Jadi ya kita makanya iseng-iseng bikin inilah. Iseng lah. Konten. Sambil menjawab keresahan Sambil siswa-siswa ya menjawab. selama daring gitu. Nah, iya, barangkali punya pertanyaan gitu ya, untuk baru kita sebenarnya udah masuk vektor ya, tapi ya kita ngulas-ngulas sedikit besaran satuan, terus nanti kita juga bahas pengukuran gitu ya, barangkali masih ada yang bingung konversi satuannya gitu. Terus
ada angka penting gitu ya, kenapa ada angka penting, gimana cara menggunakan aturan angka penting itu gimana. Terus nanti notasi ilmiah yang sering kalian lihat gitu ya. Kenapa notasi ilmiah menjadi penting untuk kita pelajari gitu. Itu nanti kita bahas lagi. Ya, sebenarnya mungkin anak-anak didikku di SMA Negeri 1 Cirebon mungkin udah masuk materi besaran satuan kemarin. Kita ngulang lagi aja. Tapi mungkin untuk teman-teman baru yang baru gabung gitu ya, dan pengen tahu lebih mendalami lagi besaran fisika satuannya, kemudian beserta alat ukurnya gitu ya, khususnya alat ukur panjang dalam hal ini. Gitu. Oke Pak Mas Fikri, sudah jam 10 bisa dimulai. Oke, sudah jam 10 bisa langsung dimulai ya. Oke, langsung ya kepada Mas Mahmud, bisa langsung dimulai aja Mas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jangka sorong ya. Mungkin adik-adik semua sudah paham lah istilah jangka sorong, sudah mengenal alatnya, mengerti alatnya, tapi di sini saya mengulas sedikit tentang jangka sorong itu apa. Jadi jangka sorong itu adalah alat ukur panjang, ya, besaran panjang yang memiliki ketelitian hingga 0,05 cm. Ya, skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kalian untuk membaca skala dengan menggunakan jangka sorong. Ya, sebenarnya kunci utamanya itu rumusnya adalah SU, hasil ukur itu bisa tulis SU ditambah NST kali SN. Nah, ini adalah poin utama untuk membaca skala, baik di jangka sorong maupun di mikrometer skrup, nanti akan dijelaskan oleh Mas Fikri. Nah, SU itu apa? SU itu adalah skala utama. Nah, NST itu adalah nilai skala terkecil yang dimiliki oleh alat ukur tersebut. Karena kita di sini membahas tentang jangka sorong, maka nilai skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm ya, nilai NST-nya itu 0,01 cm. Nah, kalau skala NSN itu adalah skala non-use. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita masuk ke latihan soal saja, biar lebih mudah ya dalam memahaminya. Oke, kita nomor 1 dulu. Di situ ada 2 buah plat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, hasilnya itu digambarkan sebagai berikut, yaitu ada gambar 1 dan ada gambar 2. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah selisih tebal kedua plat besi. Yang ditanyakan selisih. Nah, untuk menentukan selisih, nah maka kita harus tahu dulu berapa panjang plat besi yang pertama dan plat besi yang kedua. Nah, kita cari dulu panjang plat yang besi yang pertama. Nah, tadi rumusnya hasil ukur sama dengan SU ditambah NST dikali SN. Nah, SU itu adalah skala utama. Skala utama kita peroleh dari mana? Nah, cara cepatnya kalian lihat skala 0 di skala non-use ini. Di skala non-use itu ada angka 0. Nah, sebelum skala yang garis 0 ini, itulah SU, ini kan. Nah, itu nilai skalanya berapa? Kalau di sini 2. Nah, kalau di sini 2, maka di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Berarti skala utamanya itu 2,4. Sampai sini ada yang bingung tidak? Bisa komen di kolom kalau bingung. Bisa komen ya. Langsung komen di live chat aja ya Mas Mahfud ya. Langsung nanti kita bacakan pertanyaannya apa, nanti kita langsung bahas gitu ya. Mungkin kita tunggu dulu deh Mas Mahfud sampai sini, mungkin 1 menit lah maksimal ya. Barangkali masih ada yang bingung. Barangkali masih bingung untuk menentukan nilai SU. Ya, skala utama. Kadang soalnya gini Mas Mahmud, kadang dia ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau ini kan kebetulan pas di 4 ya, hampir pas di 4. Pas di 4 hampir. 0,4 sorry, 0,4 jadi 2,4. Tapi 2, bisa juga ada di antara 2,4 dan 2,5 gitu ya. Nah, itu yang mana yang diambil kadang masih bingung juga tuh Mas Mahmud. Kalau seperti itu gimana Mas Mahmud? Apakah yang diambil 2,4?
Kalau kondisi seperti itu kita ambil saja yang sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya. Jadi tekniknya itu kalian lihat dulu nilai skala 0 di skala Nonius. Nah, setelah kalian ketemu skala 0 di skala Nonius, kalian ambil skala yang sebelumnya di skala utamanya itu sebelumnya. Gini. Jadi yang atas ini ya biar nggak bingung, yang atas ini itu namanya skala utama. Nah, yang di bawah ini itu namanya skala Nonius. Nah, teknik pertamanya untuk menentukan nilai skala utama, kalian lihat dulu nilai 0 di skala Nonius. Ini kan nilai 0 di sini. Nah, teknik selanjutnya, kalian ambil skala di skala utama sebelum 0. Jadi semisal nih, di sini ada 0,5, di sini ada 0,6, nah di sini ada skala 0, skala Nonius. Kalian ambilnya ini yang 0,5. Itu tekniknya. Jadi kalau misal di tengah-tengah, ambil saja 0,5-nya. Kalau misal dekat sini, ya sudah 0,5. Gitu kira-kira Mas Fikri. Oke, berarti yang sudah melewati ya Mas Mahmud ya. Jadi Iya, kalau belum melewati ya jangan diambil. Jangan diambil gitu ya. Oke, betul. Oke, mungkin sudah sampai sini mungkin sudah cukup jelas Mas Mahmud, bisa langsung dilanjut aja. Oke, kalau sudah cukup jelas kita lanjut. Ya. Sekarang NST. Tadi kita sudah sempat menyinggung ya. NST dari jangka sorong itu sebesar 0,01 cm. Tulis saja 0,01 cm. SN. SN itu adalah skala Nonius. Nah, bagaimana cara mencari nilai skala Nonius? Gini, untuk mencari nilai skala Nonius, kita cari skala di Nonius yang berhimpit di skala utama. Nah, jadi kita cari nilai skala Nonius yang berhimpit di skala utama. Yang berhimpit itu maksudnya hampir terlihat seperti satu garis. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kita lihat di gambar 1. Di gambar 1 itu kira-kira mana yang hampir berhimpit dengan skala utama? Nah, ini kan di sini. Nah, ini kan hampir berhimpit ya. Atau nah, itulah nilai skala Noniusnya. Kalau di sini 0, maka di sini nilainya 1. Coba sampai sini ada yang masih bingung untuk mencari nilai Nonius, skala Nonius? Bisa ditunggu ya Mas Fikri? Boleh Mas Ahmad. Kali skala kadang suka bingung nih, ini yang segaris yang mana sebenarnya gitu ya. Yang segaris yang mana kadang suka bingung juga anak-anak gitu. Jadi mungkin kadang terkecoh juga sama yang hampir segaris Mas Mahmud. Hampir segaris. Biasanya ada yang seperti ini, ada juga yang segini, tapi agak mencong sedikit. Nah, iya. Yang mencong itu dia itu hampir ya, bisa dikatakan hampir berhimpit. Sedangkan kita mencarinya itu yang sudah pasti berhimpitnya, maksudnya benar-benar berhimpit gitu. Jadi jangan terkecoh dengan nilai skala utamanya itu yang hampir himpitan. Biasanya itu agak mencong sedikit gitu. Jadi ya itu cari yang tricky, gitu ya. jebakan Tricky, gitu. Betul. Jadi ya memang harus teliti ya, nggak bisa benar-benar teliti ya. Sebenarnya mudah, cuma kalau nggak teliti jadinya salah gitu kan. Kan sayang banget gitu ya. Padahal soalnya mudah gitu, tapi salah cuma gara-gara kurang teliti. Iya. Ada pertanyaan? Wah, belum ada pertanyaan, belum ada. Belum ada, berarti udah paham semua nih, pinter-pinter ya ini ya. Oh, luar biasa Mas Ahmad ya. Jadi mungkin semoga sih berlanjut terus sampai terakhir. Berlanjut terus, benar. Oke, setelah itu kita operasikan saja seperti biasa. 2,4 cm ditambah. Nah, 0,01 cm dikali 1 ya hasilnya tetap 0,01 cm. Nah, setelah itu dijumlahkan saja. Nah, untuk penjumlahan seperti ini, kalian itu teliti yaitu koma ini harus lurus ya. Misal 2,4, nah ditambah 0, nah koma ini harus lurus. Karena kebanyakan itu siswa itu yang penting nambah-nambah nanti jawabannya 2,4 gitu.
Oh, Karena iya iya kurang iya. teliti, akhirnya nanti kebanyakannya itu 0, nanti satunya di sini atau di mana, itu kan Oh, mhm. udah benar, tetapi ketika dalam mengeksekusi atau mengoperasikannya itu salah gitu loh. Itu yang nilainya kan eman-eman gitu ya Mas Fikri? Iya betul. Jadi, Benar. jangan langsung asal jumlahin ya, gitu ya. Iya, Jadi kita harus harus cek dulu itu cek NST-nya dulu. berapa gitu. Iya. Kita susun dulu. Nah, syarat itu koma harus lurus agar mempermudah Nah, kalian. Nah, 2,4 ditambah 0,01. Nah, ini kan koma sudah ya. lurus. Nah, tinggal kita eksekusi, tambahkan saja. Atas 0 nggak ada berarti 1. 4 1 tambah 0, ya. 2 tambah 0, 2. Nah, berarti Wah, tebal plat pertama itu sebesar 2,41 cm. Tuh. satuan jangan sampai lupa ya, Mas, ya? Iya, Satuan satuan jangan jangan sampai sampai lupa. lupa, kita gunakan sendi. Iya, betul. Coba untuk menghitung tebal plat pertama, ada yang masih bingung? Barangkali ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Ya nih, barangkali kalau memang masih bingung, silakan ditanyakan di bagian mananya gitu ya, yang kurang paham. Sebenarnya Mas Apakah Mahmud udah jelas menentukan, nih sebenarnya. iya, apakah menentukan Tapi skala utamanya atau skala atau non-use-nya, barangkali masih ya, bingung. boleh ditanyakan langsung gitu ya. Nah, mungkin Mas Mahmud tadi kenapa skala non-use ini belum ada satuannya, Mas Mahmud? Karena Nah, itu kenapa itu, Mas Mahmud? makanya Jadi di sini kita gunakan NST ini. Nah, oh gitu sebenarnya ya. NST di sini itu memberikan satuan untuk skala non-use-nya. Oh gitu. Oke Jadi oke skala oke. non-use itu dia tidak bersatuan. Memang dia tidak bersatuan, makanya kita kalikan dengan NST. Nah, NST itu kan memiliki satuan. Nah, agar Ya. nanti bisa dijumlahkan. Misal kalau misalnya 2,4 cm ditambah 1 kan nggak bisa. Apakah satu ini Oh 1 ya, meter atau 1 betul. desimeter atau milimeter? Itu kan nanti kan Ah, bisa merubah hasilnya. nah betul banget Nah, Mas Mahmud. Jadi biar si angka 1 mhm, ini memiliki satuan, kita iya. kalikan dengan si NST. NST itu kan Oh, setiap alat ukur memiliki nilai skala terkecil. ya. Itu. Nah, berarti harus sesuai ya Mas, NST ini harus sesuai dengan, Harus sesuai. skala utama satuannya ya. Jadi Iya, kalau skala utamanya sentimeter, berarti NST-nya juga kita pakai yang sentimeter gitu ya. sentimeter. Biasanya Mungkin untuk ada jangka jangka sorong itu sorong biasanya sentimeter ya? 0,01 cm, iya. Iya, karena Yang kalau ketika lebih milimeter itu nanti ke arah mikrometer skrup, karena yang oh, mengukur benda yang memiliki ukuran yang kecil, lebih kecil dari yang digunakan di jangka sorong, lebih teliti ibaratnya itu. iya lebih teliti ya, karena, Hmm. skala terkecilnya aja lebih kecil ya, Lebih kecil, 0,001 sentimeter ya, atau senti, 0,1 milimeter. 0,01 milimeter. Iya, jadi lebih teliti lagi gitu. Tapi ya Iya, balik lagi ya, nggak semua besaran panjang kita bisa ukur pakai micrometer scope ya. Jangan iya sampai benar. karena sangat teliti tapi dipakai buat ngukur semua panjang, susah, repot kan. Kepantasan iya. Ya kalau Repot. misal kita mau ngukur meja ya kita gunakan bisa penggaris atau apa. Kalau Iya. misal kalian mau ngukur meja pakai jangka sorong atau menggunakan mikrometer skrup itu akan mempersulit kalian. Iya itu Karena jadi setiap alat itu memiliki keterbatasannya masing-masing. betul betul. Ya. Jangan sampai karena wah saya mau pakai yang paling teliti nih gitu. Jadi saya pakai yang micrometer screw aja gitu. Nah, Wah, itu iya, malah jadi merepotkan gitu ya. Kecuali mau merepotkan ngukur sekali itu. tebalnya. Tebal Nah, mengukur tebal 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 atau meja. Ya, tebal meja mungkin masih bisa. ya mengukur tebal meja, diameter rambut biasanya itu Ya, kan lebih oh kecil. Kita diameter kan nggak rambut. mungkin menghitung Iya, diameter rambut dengan penggaris. Nah, betul betul betul. matanya bisa kier 2 tahun itu gimana kan? Karena penggaris aja paling kecil yang bisa kita ukur 0,1 ya, 0,1 0,1 sentimeter. iya. Iya. Nggak boleh kita ngukur misalkan ini di tengah-tengah nih berarti kayaknya 1,55 nggak boleh Nah, Mas itu Aldi. dari mana ya nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, jadi Jadi memang itu tadi dasarnya itu setiap alat ukur itu memiliki keterbatasan dan ketelitiannya masing-masing. Jadi ketika misal sebuah benda kira-kira itu
panjangnya itu sudah 30 cm, ya kita bisa menggunakan penggaris yang 30 cm atau 50 cm. Itu kan mempermudahkan kita dalam pengukuran. Betul, Nah, kalau betul. semisal sudah panjangnya 30 cm, kita gunakan micrometer skrup yang memiliki satuan milimeter. Nah, itu kan mempersulit diri. Mempersulit diri ya. Iya. Jadi alat ukur yang menyesuaikan apa yang hendak kita ukur. Betul, betul. Oke. Itu. Mas Ahmad mungkin sudah paham, ini ada yang jawab, insya Allah paham ya. Berarti Ya. semoga paham ya memang. Yang kedua ini juga sama ya, Mucar ya? Yang kedua tekniknya juga sama. Ya. Hasil ukur sama dengan SU. Kita cari SU dulu. Tadi teknik mencari nilai SU, kalian lihat dulu nilai skala 0 di skala Nonius ini. Nah, ini kan 0. Nah, setelah itu kalian lihat skala sebelumnya yang paling dekat. Nah, yang paling dekat dengan skala 0 itu, tetapi tidak boleh melebihi ya yang belum dilewati. Ini kan ini skalanya di sini. Ini kan skala. Ini kan paling dekat. Ya, sudah dilewati. Nah, nilai skala itu kalau di sini 2, berarti kira-kira sini 2,1, 2,2, berarti 2,3 cm. Nah, itu skala utamanya. 2,3 dengan 2,4. Nah, pasti ada kadang-kadang bingung nih, yang mana yang diambil kadang-kadang ya. mau bingung mau yang 2,3 atau 2,4 ya. Nah, yang saya khawatirkan ini, siswa itu nanti kejebak dengan garis ini nih. Garis mana, Mas? Itu bukan skala ya. Iya. Karena nanti takutnya dikhawatirkan siswa milihnya 2,2. Itu bukan skala. Ya, garis ini itu tepi dari alat ukurnya. Jadi bukan skala. Yang skala itu yang ada angkanya itu. Ini loh. Itu tricky. Ya, oke. Teman-teman jangan sampai ini ya, harus teliti ya. Itu tepi alat ukurnya, bukan alat skalanya. ukurnya, bukan skalanya. Ya. Skalanya itu mulai dari 0. Garisnya ini nih. Oh, berarti ini yang 0 di sini bukan, tapi yang 0 itu yang ada angkanya. Oke. Itu. Takut siswa terjebak di situ ya. Iya, oke. Bisa dilanjut, mungkin belum ada pertanyaan, Mas Mahfud. Iya. Oke. Sekarang NST sama jangka sorong ya, jangka sorong 0,01 cm. Nah, sekarang mencari SM. Tadi sama, yaitu tekniknya kalian cari nilai skala utama yang berhimpit dengan skala Nonius. Kira-kira yang berhimpit itu di mana? Nah, ini siswa sering terjebak nih. Di sini itu kan kayak hampir lurus. Yang di 5 ya, Mas maksudnya? Ya, di 5, di 3. Ya, 5 dan 3 itu paling dekat 5 dan 3 itu ya. itu kan itu hampir ya, itu bukan berhimpit, tapi itu hampir berhimpit. Nilainya itu bukan itu. Yang kita cari benar-benar berhimpit. Artinya itu benar-benar lurus, tidak mencong sedikit, tidak mencong ke kanan, tidak mencong ke kiri. Jadi benar-benar lurus, benar-benar lurus. Itu ada di 4. Perhatikan, bedakan skala di 3, skala di 4, sama skala di 5. Skala ketiga itu agak mencong ke kanan. Ya kan? Skala 4 lurus sekali, skala kelima agak mencong ke kiri. Betul. Yang kita pilih itu bukan yang mencong, tetapi yang lurus. Itu tekniknya. Kalau misal kalian bingung, wah ini ada 3 nih, yang berhimpitan nih. Ada 3, 4, 5, tapi yang dipilih yang mana? Kalian lihat, 3 mencong ke kanan, 4 lurus sekali, 5 mencong ke kiri. Yang kalian pilih jangan yang mencong, tetapi yang lurus, yang benar-benar berhimpit. Jadi jangan pernah milih skala 3 sama skala 5. Walaupun itu hampir berhimpit, tetapi itu bukan nilainya, jangan kita pilih. Itu hanya tricky atau jebakan saja. Jadi yang kita pilih yang benar-benar lurus. Yang benar lurus adalah 4. Oke, berarti SN-nya 4 ya, Mas Alta? 4. Tulis 4. 2,3 cm ditambah 0,01 cm kali 4 ya, 0,04 cm. Nah, setelah ini operasikan biasa. Disusun dulu 2,3, terus ditambah 0,04 sekali lagi, koma harus lurus ya. Ditambah, nah ini kan 0, 4, 3 tambah 0, 3, 2 tambah 0, 2. Berarti
Tebal plat yang kedua itu adalah 2,34 cm. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kita tunggu ya Mas Mahmud ya, barangkali ada pertanyaan gitu ya. Nah, tadi saya ulangi lagi tekniknya untuk mencari nilai skala utama, ya, yaitu kalian lihat dulu skala 0 di skala noniusnya. Setelah itu kalian cari di skala utama yang sudah dilewati oleh angka 0 paling akhir. Berarti artinya itu paling dekat, tapi dengan syarat sudah dilewati, ya, bukan yang belum. Jadi misal di sini kan yang sudah dilewati 2, sudah dilewati oleh 0, 2,1 sudah dilewati, 2,2 sudah, 2,3 sudah, 2,4 ke sana kan belum dilewati, berarti jangan kalian pilih. Nah, yang dipilih dari mana? Antara 2, 2,1, 2,2, 2,3, kalian pilih yang paling dekat dengan 0. Ya, yang paling dekat itu syaratnya. Jadi paling dekat sudah dilewati, itulah nilai skala utamanya. Jadi 2,3. Nah, setelah itu untuk mencari skala nonius, yang kalian perlu perhatikan adalah nilai skala di nonius yang berhimpit ya, atau yang lurus dengan skala utama. Ya, harus lurus. Karena nanti di soal itu biasanya ada jebakan, yaitu di mana ada 3 skala yang seperti tadi yang saya contohkan di nomor 2, itu kan hampir lurus. Tetapi ada yang mencong, ya kan? Tadi di skala 3 ini mencong ke kiri, ke kanan. Skala 5 mencong ke kiri. Itu kan seolah-olah kalau kita perhatikan hampir lurus ya, tetapi itu sebenarnya tidak lurus. Nah, itu jangan dipilih. Yang dipilih itu harus yang lurus, benar-benar berhimpit. Tidak boleh mencong ke kanan, tidak boleh mencong ke kiri. Itu untuk triknya. Kalau misal kalian menemukan skala yang hampir berhimpit sejumlah 3 gitu, ya, cari yang lurus saja. Itu tekniknya untuk membaca skala di jangka sorong. Sampai sini dulu. Barangkali ada yang masih bingung untuk trik-triknya. Sepertinya belum ada Mas Mahmud, bisa dilanjut nih sepertinya. Oke, kalau bisa dilanjut. Ingat yang ditanyakan itu bukan tebal kedua plat, tetapi selisih, ya. Sampai sini belum selesai, karena yang ditanyakan adalah selisih. Selisih tinggal kita kurangkan saja, yaitu 2,41 dikurangi dengan 2,34. Kurangi, hasilnya 0,07 cm. Apakah boleh dijadikan milimeter? Boleh, terserah. Nah, kan sini nggak ada penentuan. Yang penting selisih kedua tebal plat itu adalah 0,07 cm. Karena kan di sini kan satuannya cm semua, makanya kita samakan dengan cm. Oke, jadi selisih tebal kedua plat besi tersebut adalah 0,07 cm. Sampai sini selesai penyelesaian soalnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya cukup ya Mas Mahmud ya. Ini kan tinggal cari selisihnya aja kan mudah ya. Jadi tinggal pertama udah dapat hasil ukurnya, kemudian hasil ukur kedua dapat. Nah, kemudian tinggal dicari selisihnya saja. Ya, gitu. Itu nomor 1. Oke, nomor paham. 1. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, soal selanjutnya sama. Seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran menggunakan jangka sorong. Nah, menggunakan jangka sorong, tentukan keliling lingkaran tersebut. Di sini hati-hati, menurut aturan angka penting. Mungkin kalian kita sudah pernah membahas ya, apa saja itu angka penting, apa itu angka penting, tidak akan kita bahas di sini ya Mas Fikri. Tapi kita langsung membahas tentang eksekusi operasinya. Penggunaannya gitu ya. Penggunaannya, benar sekali. Oke, langkah pertama kita cari dulu diameter lingkarannya. Di situ ada jangka sorong. Tadi sama seperti tadi. Kita lihat skala nolnya. Ini, berarti yang paling dekat kan ini. Itu nilainya berapa? 2, 2,1, 2,2. Berarti SU-nya 2,2. Oke? Sentimeter, itu SU. Ditambah, tadi NST-nya 0,01 cm. Ya, jadi jangka sorong itu diingat-ingat NST-nya 0,01 cm.
Setelah itu SN. SN kita cari yang berhimpit. Nah, ini sudah kelihatan mencong. Nah, ini kan yang berhimpit kan ini. Nah, Yang itu ini, kan yang ini lebih jelas nih Mas Mahfud. lebih jelas. Tapi yang hati-hati di angka 4. Nah, itu angka 4 itu agak mencong ke kanan. Jangan dipilih. Ya, yang mencong-mencong itu jangan dipilih. Lagi ini. Nah, itu juga mencong ke kiri, jangan dipilih. Nah, itu kan tricky, itu jebakan di situ. Siswa kan bingung, nilainya 3, 4, atau 8 ya. Kita lihat 4 agak mencong, di sini juga agak mencong. Jangan dipilih, yang kita pilih harus yang lurus. Jadi, nilai skala noniusnya adalah 3. Di sini 3. Nah, 2,2 cm, 0,01 cm kali 3, berarti 0,03 cm. Setelah itu kalian operasikan. Ingat, dalam mengoperasikan tadi jangan sampai lupa koma harus lurus. Sehingga nanti diperoleh hasil 2,23 cm. Itu adalah jawabannya. Ini hanya diameternya. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 2,23 cm. Coba sampai sini dulu, kalau ada yang ditanyakan. Mungkin bisa dilanjut Mas Mahfud. Datanya sudah paham semua ya cara membaca skala harusnya ya? Sudah paham dong. Tadi kan jangka sorong kita udah 2 kali ngukur ya. Nah, sekarang kali ngukur. Tapi jangan sampai salah ya, ini belum selesai nih 2,23 belum selesai, ya. Belum selesai. Yang Harus dibaca teliti lagi. Keliling. Nah, keliling. Jadi mungkin di SMP lagi. Kalian sudah tahu ya rumus keliling lingkaran itu adalah pi kali D. Pi-nya di sini sudah diketahui 3,14. D-nya ini kan kita sudah mengukur diameter dengan jangka sorong 2,2. Nah, setelah itu kalian bisa mengoperasikannya langsung 3,14 dikali 2,23. 2,23. Kalian peroleh nanti hasilnya 7,0022 cm persegi. Nah, tetapi di sini ingat ada menurut aturan angka penting. Nah, kita lihat di sini ada berapa angka penting? 3, 1, 4. Nah, itu kan bukan 0, berarti semua angka penting. Berarti sini ada 3 angka penting. 2,23. Nah, tidak ada angka 0, berarti semua angka penting. Nah, aturan perkalian angka penting, hasil harus memiliki jumlah angka penting yang paling sedikit. Ya, di sini ada 3 angka penting, ada 3 angka penting, kebetulan sama. Jadi nanti hasilnya itu harus 3 angka penting. Ya. Nah, di sini ada baru di hasilnya ada berapa tuh Mas Mahfud? Ada berapa di angka hasilnya penting? Ada berapa ini? 1. Nah, hasilnya ada angka 0, tapi ingat 0 di sini diapit oleh 2 angka bukan 0. Jadi 0 di sini termasuk angka penting. Mungkin itu sudah dijelaskan ya Mas Fikri? Sudah dong, sudah. Jadi hati-hati ada 0 yang memang bukan angka penting, tapi ada 0 yang angka penting. Iya, begitu. itu harus kalian pahami aturan-aturannya dulu. Iya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Loh, tadi aturannya itu harus yang paling sedikit atau paling kecil jumlah angka pentingnya kan 3. Berarti 5 angka penting ini harus kita jadikan 3 angka penting. Gimana caranya? Dibulatkan. Berarti 7,0022 ini kita bulatkan menjadi 7,0. Nah, ini kan 022 ini kita bulatkan 0. Karena kan masih di bawah angka 5. Jadi hasilnya 7,00. Nah, harus diingat-ingat lagi ya, aturan pembulatan itu nggak bisa sembarangan ya Mas. Nggak bisa sembarangan. Kalau di sini 6 berarti 1. Kalau di sini 8 1, kalau 3 masih 0. Itu kayaknya aturan pembulatan juga harus diperhatikan di sini. Ya, jadi kalau di bawah 5 itu dibulatkan ke bawah. Kalau di atas 5 dibulatkan ke atas ya Mas Mahfud ya. Kalau misalkan pas 5, kita lihat di depannya ganjil atau genap. Ganjil atau genap, benar. Ya, benar sekali Mas Fikri. Itu jawabannya. Jadi 7,00 cm. Nah, di sini ingat 0 di sini itu angka penting ya. Jadi ini ada 3 AP. Jangan lupa satuannya bukan sentimeter ya, tapi sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Gitu. Ya.
Nanti kadang suka ini nih yang jadi permasalahan ketika sentimeter kuadrat ini kita ubah jadi meter kuadrat. Nah, itu ya. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya setelah ini gitu. Ya, setelah itu. Yang penting sini kita menekankan di aturan angka penting dulu. Itu. Nanti kalau semisal hasilnya ada 4 angka penting dikali sama 2 angka penting. Nah, yang paling sedikit 2 angka penting. Jadi nanti hasilnya harus memuat 2 angka penting. Ya, itu tekniknya. Jadi kalian lihat dulu berapa jumlah angka penting, ambil yang sedikit. Hasilnya harus sesuai dengan yang paling sedikit itu tekniknya. Oke? Ya. Oke, bisa dilanjut mungkin Mas. Ya, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, di sini sudah operasi angka penting. Tadi kita sudah membahas perkalian angka penting ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan teknik untuk operasi penjumlahan angka penting. Kita langsung eksekusi. Mungkin di buku-buku itu nanti istilahnya hasil operasi penjumlahan angka penting hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Mungkin seperti itu ya Mas Fikri, rata-rata ya Mas Fikri? Iya, ada beberapa buku yang memang menggunakan istilah tersebut gitu. Seperti itu. Tapi di sini akan saya jelaskan tekniknya ya biar lebih mudah daripada kalian harus memahami apa itu angka taksiran, tapi akan saya jelaskan cara cepat atau tekniknya biar mudah gitu aja. Langsung ke eksekusi ke soalnya. 462,256. Nah, perhatikan, koma harus lurus. Kita tambahkan berarti 8-nya di sini. 8-nya jangan di sini ya. Tapi harus di sini karena koma harus lurus. Sekali lagi saya ingatkan, koma itu harus lurus. 42. Nah, setelah itu kalian jumlahkan dulu saja. 6, 5 tambah 2, 7, 2 tambah 4, 6, ditambah 0, nyimpen 1, 7, 40. Apakah hasilnya ini? Belum, bukan. Ya. Nah, tekniknya akan saya jelaskan. Yang pertama di sini, kita lihat angka di belakang koma ada berapa kira-kira ini? 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Yang kedua ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Tekniknya, nah ini perhatikan. Tekniknya itu hasil harus memuat jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Itu tekniknya. Di sini hasilnya ada berapa? Angka di belakang koma ada 3. 3 angka di belakang koma. Nah, sedangkan tadi soal itu kan ada 3 angka sama 2. Nah, yang paling sedikit mana? Yang paling sedikit adalah 2 angka di belakang koma. Oleh karena itu, karena ini ada 3, kita harus membuat 2 angka di belakang koma. Caranya bagaimana? Sama, caranya dibulatkan. 470,6. Nah, ini sudah ada 1 angka di belakang koma. Sisa 76. 76 ini harus kita jadikan 1 angka. Dibulatkan. Karena ini 6, berarti kan sudah melebihi 5. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fikri, kalau di atas 5 dibulatkannya ke atas. Ke atas. 76 ini kita bulatkan menjadi 80, tetapi cukup ditulis 8 saja. Jadi ini jawabannya. Ini kan sudah 2 angka di belakang koma. Itu aturannya. Sudah sesuai dengan ini. Berarti jawabannya adalah 470,68. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teknik-tekniknya? Agak tunggu dulu nih mungkin. Ya, jadi dan ini juga jangan sampai ini ya. Kan ini kebetulan satuannya sama ya Mas Mahmud. Iya, satuannya meter sama. Dan meter, kilogram, ya sentimeter dengan sentimeter, kemudian gram dengan gram. Itu gram ya maksudnya Mas Mahmud ya? Iya, G yang itu itu gram. ya. Ya itu kan gram ya. Nah kalau misalkan ternyata beda gitu ya, itu nggak bisa dijumlahin ya Mas Mahmud ya. Jadi nggak pokoknya bisa. Jadi harus disamakan dulu. Nih, 1 cm ditambah 1 mm itu jangan kalian jawab 2. Nanti satuannya apa? Satuannya cm, milimeter. Wah, salah. Ya kan? Tetapi bagaimana? Samakan dulu satuannya. Ini satuannya cm, ya ini harus cm. Kalau mau kita jadikan cm. Sehingga nanti satuannya hanya ada 1. Misal, kalau misal mau dijadikan milimeter boleh.
Kalau 1 cm jadikan milimeter berarti kan 10 cm. 10 milimeter. 10 milimeter, ya. Ditambah 1 milimeter. Nah, nanti jawabannya baru 11 milimeter. Itu. Jadi perhatikan dulu satuannya apakah sudah sama atau belum. Kebetulan di sini satuannya sudah sama semua, jadi aman, tinggal operasi. Tapi kalau belum, disamakan dulu satuannya. Dilanjut Ya. David. Mau dilanjut atau sama? Kayaknya sama semua caranya ya Mas. Sama semua atau ya. Jadi gini saja, saya kasih tekniknya saja, nanti kalian yang mengerjakan gitu aja ya. Iya, boleh. Ini tekniknya. Yang B itu kan ada 3 angka di belakang koma ya, angka 2, angka 7, angka 5. Itu kan berarti yang 3 angka di belakang koma. Yang satunya ada 1 angka di belakang koma. Jadi nanti kalian hitung dulu hasil ini tambah ini. Setelah itu nanti jumlah angka di belakang koma itu harus 1. Itu. Seperti ini tadi kan 3. Karena yang paling sedikit 2, makanya kita bulatkan agar 2. Ini ada 1 angka di belakang koma, ini ada 2, berarti nanti hasilnya harus ada 1 angka di belakang koma. Begitu seterusnya ya. Jadi tekniknya atau cara cepatnya kalian operasikan dulu. Setelah itu lihat jumlah angka di belakang koma. Ambil yang paling sedikit, itulah tekniknya. Oke. Nah, bisa dilanjut nih, apa namanya? Iya. Selanjutnya. Oke. Nomor berapa ini berarti? Nomor 3 atau nomor 4 ini ya? Nomor 4 ini kelihatannya. Nomor 4 ya. Oke. Nah, di sini lagi. Sebutir peluru memiliki massa sebesar 50,4 gram. Nah, berarti kan ada 50,4 gram. Ya, makasih Tante. Kemudian, ada Wildan. Ya, ngerti. Oke, mantap. Oke, Maka hitunglah Oh, massa. ini banyak komen nih Mas. Bentar. Ini banyak yang ini bilang nih. Oke, Bagaimana? Ngerti. Kemudian lanjut Mas. Oke, siap. Siap. Oke, lanjut berarti kita nih. Aman. Yang tadi sudah aman berarti. Nah, oke. Kita Sekarang tadi sudah. apa nih, Mas? Nomor selanjutnya ya, sebutir peluru memiliki massa sebesar 50,4 gram. Maka hitunglah massa dari 15 peluru yang sejenis sesuai kaidah angka penting. Nah, berarti untuk menghitung berarti kan 50,4 gram dikali dengan 15 gitu ya? Iya. Nah, perhatikan di sini hati-hati, 15 ini adalah bilangan eksak. Oh, apa itu bilangan eksak? Nah, bilangan eksak itu adalah bilangan pasti. Bilangan eksak itu tidak mengandung taksiran. Jadi biasanya diambil dari angka, misal 4 lembar kertas. 4 di situ itu adalah bilangan eksak. Bedakan, panjang kertas adalah 4 meter. 4 di situ adalah angka pasti. Ya. Jadi hati-hati, 15 di sini itu adalah bilangan eksak. Bilangan pasti, tidak mengandung taksiran. Berarti ini bukan angka penting. Sedangkan kita tahu definisi angka penting adalah bilangan yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Di sini hanya mengandung angka taksiran, angka pasti saja, tidak ada angka taksiran. Jadi bilangan eksak namanya itu. Oke? Oke. Nah, barangkali ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Jadi bedakan 4 lembar kertas, 10 lembar kertas, biasanya itu hanya menggambarkan kuantitas jumlah saja. Nah, itu. Sedangkan angka penting itu kan hasil pengukuran, bukan hasil kuantitas gitu loh. Bukan kegiatan membilang ya. Misalkan saya punya 4 buku, kan nggak mungkin saya punya 4,5 buku gitu ya. Berarti masa bukunya ada setengah gitu kan nggak mungkin ya. Jadi itu namanya bilangan eksak itu pasti gitu ya. Pasti gitu. tidak ada taksirannya. Ya, tidak ada taksirannya gitu. Saya punya 3 botol, 3 di situ adalah bilangan eksak. Saya mengukur diameter botol sebesar 2,5 cm. 2,5 cm itu bukan bilangan eksak, karena itu adalah hasil pengukuran. Itu bedanya. Nah, sekarang aturannya ketika angka penting, ini kan angka penting, ada angka pasti dan ada angka taksiran.
perkalian angka penting dengan bilangan eksak, hasilnya itu harus sesuai dengan jumlah angka pentingnya. Nah, ini kan ada 3 AP. Berarti nanti hasilnya itu harus 3 AP. Ini bukan 2 AP ya, ini bukan 2 AP, bukan. Ini bukan angka penting karena tidak ada angka taksiran. Jadi berhati-hati untuk kaidah yang ini. Jadi saya ulangi lagi, ketika angka penting dikali dengan bilangan eksak, ya, dikali dengan bilangan eksak itu adalah bilangan pasti, tidak mengandung taksiran. Hasilnya itu bagaimana? Hasilnya itu harus sesuai dengan aturan angka penting yang paling sedikit. Jadi jumlah angka penting kan di sini ada 3. Berarti nanti hasilnya harus ada 3 AP. Sekarang tinggal kita operasikan saja. 50,4 dikali dengan 15. Hasilnya 756. Nah, perhatikan. 756 ada berapa AP? 3 AP. Berarti sudah jawabannya ini. Kadang-kadang siswa bingung. Oh, ini 3 AP, ini 2 AP. Oh, berarti harus 2 AP. Gimana caranya 2 AP? Nah, itu siswa udah panik duluan di situ. Nah, di sini ini 15 ini bukan AP ya, ingat. Jadi kita ambil yang 3 AP. Jangan hiraukan ini, karena ini adalah bilangan eksak. Tekniknya seperti itu. Oke, ya. Berarti memang jadi harus bisa membedakan mana yang hasil pengukuran, mana yang bukan gitu ya. Mana yang bilangan eksaknya. Yang penting kalau yang bilangan eksak itu biasanya itu kuantitas. Ini kan ada 15 peluru, oh itu jumlahnya ada 15. Misal ada 35 penggaris, berarti 35 itu adalah bilangan eksak. 45 lembar kertas, 45 itu bilangan eksak gitu. Ya. Itu tekniknya seperti itu. Mungkin sudah sampai cukup sini jelas, kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin sudah cukup jelas mungkin ya. Bisa lanjut ke soal selanjutnya Mas Ahmad. Nah, ini mungkin soal terakhir aja ya. Soal terakhir kali ini ya. Oke. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ada panjang, lebar, tinggi. Sama tekniknya, kita baca dulu skalanya. Panjang, tadi hati-hati di sini ya, ini bukan skala, itu adalah pinggirannya. Siswa nanti langsung terjebak, oh 1,2, bukan. Tetapi ya, bukan. Kita lihat skala 0. Ya. Skala 0, ini skala 0. Nah, kita lihat yang sudah dilewati paling dekat kan ini. Nah, itu berapa? Sini ingat di sini 1, 1,2, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Berarti SU-nya 1,8. Ditambah berarti 0,01 cm. Bentar. Berarti SU-nya tadi 1,8 cm ditambah 0,01. Ini 0,01 itu dihafalkan ya, itu adalah pasti dari nilai skala terkecil dari jangka sorong. 0,1 cm dikali dengan, nah kita lihat skala yang berhimpit mana itu. Kira-kira yang mana ya? Nah, ini yang benar-benar yang mana ya? 2 ini. 2 ya? Iya. Ini 3, 4 itu agak mencong. Yang mencong jangan dipilih. Yang pilih yang lurus gitu. Nah, makanya kita kalau memilih itu yang harus yang lurus, jangan yang berbelak-belok. Itu yang lurus saja, berarti 2. 1,8 tulis tetap cm ditambah 0,01 cm kali 2, berarti 0,02. Lagi-lagi saya ingatkan, penjumlahan koma harus lurus. Sehingga nanti dihasilkan 0,82 cm. Nah, jadi panjang baloknya adalah 1,82 cm. Sekarang kita lebar. Lebarnya sama. Lebarnya ini angka 0 di sini ya, hati-hati. Berarti skala utamanya ini. Nah, yang sudah dilewati paling dekat. Nah, ini 0. Berarti sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 0,4 cm ditambah
0,01 cm dikali. Kita lihat mana yang lurus. Nah, 5 tidak lurus ya, mencong. Berarti yang 6. Ingat, yang dilihat itu yang di bawah ya, bukan skala yang atas, tapi skala Nah, nonius. iya, kadang-kadang juga suka gitu. Kadang-kadang Ketuker yang siswa nanti dilihat yang milihnya 1. Nah, itu bukan ya. iya. Yang atas itu skala utama, yang bawah skala nonius. Nah, kita lihatnya yang bawah, berarti 6. Lanjut 0,4 cm ditambah 0,01 kali 6, 0,06 cm. Sekali lagi, koma harus lurus, nanti dihasilkan 0,46 cm. Berarti lebar balok sudah diketahui 0,46 cm. Sekarang yang tinggi. Tinggi itu ini 0 di sini. Nah, kita lihat skalanya, berarti ini ya. Tekniknya sama seperti tadi. Ini 1, 1,1, 1,2, 1,3. Berarti 1,3 cm. Ditambah 0,01 cm. Lihat lagi mana skala nonius yang berhimpit lurus. Hati-hati, di sini ada 4, ada 5, ada 6. Nah, itu kan 4 agak mencong. Tidak benar-benar lurus, jangan dipilih. 6 juga sama, yang benar-benar lurus adalah 5. Diperoleh 1,3 cm ditambah 0,05 cm. Nanti dihasilkan 1,35 cm. Nah, sampai di sini itu untuk membaca panjang, lebar, tinggi balok. Ya. Yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan adalah volume balok. Nah, volume balok sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, ini kan angka penting, angka penting, angka penting. Nanti hasilnya itu harus sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Sekarang kita operasikan dulu. Mungkin di SMP sudah kalian tahui bahwa volume balok itu kan volume itu panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Nah, Mas Fikri bisa tambah papan tulisnya tidak ya? Di sini iya, kurang. boleh. Oke. Ya, silakan di sebelahnya udah bisa, Mas. Jadi kita lihat dulu panjangnya itu 1,82 cm, lebarnya itu tadi 0,46 cm, tingginya itu 1,35 cm. Oke. Mungkin waktu SMP kita sudah tahu ya, volume balok. Volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya tadi 1,82 cm dikali 0,46 cm dikali 1,35 cm. Nah, kalian bisa menghitung ini dulu, dihitung dulu. 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35. Kalian akan peroleh 1,132 cm. Karena ada 3 ya, 1, 2, 3, langsung pangkat yang ketiga. Nah, itu sudah selesai belum? Belum. Nah, karena kan tadi dimintanya apa? Sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, sekarang kita lihat 1,82 ada berapa angka penting? 3 angka penting. 0,46 berapa angka penting? 2 angka penting. Hati-hati ya, di sini 0 bukan angka penting. Kenapa? Itu sudah mungkin sudah dijelaskan ya Mas Fikri? Sudah. Jadi dia karena ada di depan ya, apa namanya? Bahasanya gimana ya? Dia ada di depan koma, depan itu jadi koma, itu bukan angka. Ya. Terus di sini ada 3 angka penting. Nah, perhatikan, ada 3 angka penting, 2 angka penting, 3 angka penting. Kita ambil yang sedikit, yang paling sedikit adalah 2 angka penting. Jadi nanti ini ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 angka penting nih hasilnya. Sedangkan kaidah aturan bilangan angka penting itu hasilnya harus sesuai dengan jumlah angka penting paling sedikit 2. Berarti nanti kita jadikan ini
2 AP. Gimana caranya? Dibulatkan. Ini 130/22 ini kalau dibulatkan itu 1. Nah, ini kan 3 itu kan di bawah 5, berarti dibulatkan ke bawah. Berarti ini dibulatkan 0, berarti 1 cm kubik. Nah, ini hasilnya 1,1 cm kubik. Mungkin itu saja ya Mas Fikri. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Nah, iya, ini mungkin untuk angka pentingnya barangkali masih bingung berapa yang mana yang termasuk angka penting gitu ya, kenapa kok yang ini bukan gitu ya, yang barangkali masih bingung. Ya. Tidak ada? Oke, tidak ada sepertinya. Kalau tidak ada, berarti saya bisa simpulkan ya. Berarti tadi kalau jangka sorong, tekniknya kalian cari dulu skala utama. Skala utama itu kalian lihat skala 0 di skala nonius, kalian ambil garis atau skala yang sudah dilewati angka 0 dan paling dekat. Nah, itu nanti nilai skala utama. Skala noniusnya bisa kalian cari dengan bilang atau skala yang berhimpit ya, berhimpit dengan skala utama. Ya, tidak boleh mencong ke kanan, tidak boleh mencong ke kiri. Kalau yang mencong jangan diambil, itu hanya tricky atau jebakan. Terus nanti bilangan angka penting, perkalian angka penting, itu tekniknya, itu kalian ambil jumlah angka penting yang paling sedikit. Ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan, ambil angka di belakang koma yang paling sedikit, itu triknya. Terus untuk perkalian dengan bilangan eksak, itu hasilnya harus sesuai dengan angka penting. Nah, bilangan eksak itu adalah bilangan pasti tanpa taksiran. Mungkin itu saja yang dapat disimpulkan dari beberapa contoh soal tadi ya. Ada 5 ya Mas Fikri? Ya, ada 5. Lumayan ya, ada 5 soal yang kita bahas hari ini. 5 soal. Oke, nah selanjutnya akan saya jelaskan nih. Gantian Mas Fikri ya. Oke, sekarang kita akan bahas tadi jangka sorong udah ya. Sekarang kita belajar micrometers group nih. Micrometers group sebenarnya prinsipnya sama aja. Cara pengerjaannya kita cari tahu dulu skala utamanya berapa, gitu ya. Kemudian skala noniusnya berapa. Nah, kemudian NST-nya berapa, gitu ya. Untuk millimeter group itu micrometer group itu biasanya NST-nya itu sudah dalam milimeter. Nah, berapa ada kalau dalam milimeter berarti 0,01 milimeter. Jangan ketukar sama jangka sorong ya. Jangka sorong memang 0,01 juga, tapi dia sentimeter, sedangkan yang ini milimeter gitu. Kenapa milimeter? Ya karena kita pakai milimeter karena menyesuaikan dengan skala utamanya. Skala utamanya micrometer group itu umumnya adalah dalam milimeter satuannya. Jadi kita pakai nilai skala terkecilnya juga milimeter gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita langsung aja kerjain nih soalnya. Nah, pertama gambar di atas merupakan hasil pengukuran ketebalan dari 2 buah triplek. Nah, yang pertama triplek A gitu ya, mungkin triplek A, ini triplek B gitu. Nah, kemudian diukur ya ketebalan menggunakan micrometer group. Nah, tentukan selisih tebal kedua triplek tersebut ya. Kemudian ubahlah satuannya menjadi sesuai dengan satuan internasional gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu nih yang hasil ukur yang untuk A, hasil ukur triplek A berapa gitu ya. Nah, kita cek skala utamanya berapa? Skala utamanya dilihat di sini. Ini kan 5 ya. 5. Nah, kalau misalkan dari 0 sampai 5 ada 4 garis kecil di sini, berarti satu garis kecil di sini, bukan garis kecil, garis pendek, 1 nilainya ya. 1, 2, 3, 4, baru 5 gitu ya. Nah, berarti seterusnya juga seperti itu. 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, berapa ini? Berarti ini di sini 5, berarti ini 6, ini 7. Nah, karena dia berhenti di sini 7 si garis tepi batas ininya ada di melewati 7, berarti dia nilainya 7 skala utamanya gitu ya. Skala utamanya 7 milimeter. Gitu. Kemudian ditambah ya, dengan skala noniusnya. Nah, skala noniusnya berapa gitu ya. Skala noniusnya kita lihat yang segaris dengan skala ukurnya. Ini kan skala ukur skala utama. Skala utama ini. Nah, skala noniusnya yang ini. Nah, ini kan segaris nih. Seberimpit ya. Sama kayak tadi jangka sorong cari yang berimpit gitu ya. Cari yang berimpit,
dan pas gitu, pas banget. Nah, kalau micrometerscope ini enaknya biasanya memang pas ya Mas Mahmud ya. Iya, pasti Jadi pasnya. pasti pasnya Benar. gitu, langsung Kalau langsung jangka sekali sorong banyak tricky. Nah, ya kalau kalau micrometerscope tuh langsung pas kelihatan gitu yang segaris di mana. Nah, sekarang kan kita tahu yang segarisnya ini ya. Nah, kita lihat berapa nih dari 5 ke 10, berarti ada 4 garis kecil, berarti masing-masing ininya nilai 1 ya. Berarti dari 5 ini 6, 7, 8, 9. Nah, berarti dia ada di mana? Ada di 6 ya. Berarti skala noniusnya berapa? 6 gitu ya. Nah, kemudian kita perlu kalikan dengan NST-nya. Jangan sampai langsung ditambah 0,6. Nah, ini nggak bisa karena dia belum 0,6 sorry, ditambah 6. Belum bisa karena dia belum jelas nih satuannya berapa gitu ya. Jadi perlu kita kali dengan nilai skala terkecilnya berapa? Nilai skala terkecilnya tadi 0,01 mm. Nah, kemudian dikali 6. Berapa jadi hasilnya? 7 mm ditambah 0,06. Berapa? 7 tambah Satuannya Mas milimeter ya. Fikri? Oh iya, milimeter. Sorry. Satuan. Terima kasih Mas Maud. Iya, Oke. iya, ya, nggak apa-apa. 7 mm ditambah 0,06 mm. Berapa? 7,06 mm. Gitu. Nah, ini baru hasil ukuran yang A. Ingat, kita perlu tahu juga yang B-nya berapa gitu ya. Kita cek lagi yang B-nya. Yang B-nya hasil ukur B gitu ya. Hasil ukur B itu pertama lihat di sini. Nah, ini agak sedikit berbeda karena pertama garisnya ke atas, tapi di sini juga melewati garis yang bawah juga. Nah, ini berapa nilainya gitu ya. Nah, kalau tadi itu yang atas ini nilai 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Selisih 1, masing-masing garis nilainya 1, maka yang garis bawahnya ini itu setengahnya. Berarti kalau dari 0 ke 1, setengahnya berapa? 0,5 gitu ya. Nah, berarti selanjutnya juga 0,5. Nah, di sini lihat dia berhenti di mana si mikrometer ini. Di 3 ya, di 3. Tapi ada garis ke bawahnya juga. Nah, berarti dia skala utamanya berapa? 3 ditambah 0,5. Berarti 3,5 mm. Oke. Nah, saya hapus dulu. Oke. Berarti berapa tadi? 3,5 mm. Ya, terus kemudian ditambah, kok dikali. Ditambah NST-nya berapa? 0,01 mm dikali, nah nilai skala noniusnya berapa nih? Dari 25 ke 30, berarti di sini 26, di sini 27 ya, berarti yang segaris yang mana? Oh, 27 nih, kelihatan ya, langsung segaris nih 27. Oke. Berarti 27 skala noniusnya gitu. Langsung aja kita operasikan 3,5 mm gitu ya. Ditambah 0,01 mm dikali 27 berapa? 0,27 mm ya. Betul ya? Oke. Betul. Kita jumlahkan nih. Berapa? 3,77 mm ya. Cara menjumlahkan koma seperti yang dijelaskan bukan koma sih disebutnya desimal ya. Di bilangan desimal ini cara mengoperasikannya tadi yang sudah disampaikan Mas Mahmud ya. Harus segaris dulu kalau mau kita jumlahin ke bawah. Misalkan gini ya. 0,2 enggak lurus ini 2,27. Nah, ini harus lurus nih. Kadang suka nggak teliti ya tiba-tiba ada di sebelah mana komanya gitu ya. Jadinya hasilnya pun kurang tepat gitu. Oke, kita juga udah dapet nih hasil ukur B-nya ya. Nah, ditanya selisihnya ya, selisih dari triplek A dan triplek B. Nah, tinggal kita kurangi aja. 7,06 dikurangi 3,77. Nah, bisa langsung dikurangi karena satuannya sudah sama, milimeter dan milimeter. Kalau satuannya beda, nggak bisa kita lakukan operasi pengurangan ya. Jadi satuannya harus sama dulu. Harus disamakan terlebih dahulu. Nah, betul sekali harus disamakan dulu. Nah, ini berapa nih kalau dikurangi? Kalau saya sudah dapat 3, berapa? 29 ya? 29 milimeter. Nah, ini dalam milimeter ya, apa namanya? Selisihnya, selisih papan triplek A dan B. Nah, pertanyaannya ada lagi di sini belum selesai ya. Diminta dalam satuan internasional. Nah, kita tahu
dari milimeter ke bukan meter dulu. Satuan internasional panjang itu kan meter ya. Meter, benar Pak, Kita meter. harus ubah milimeter ini ke meter gitu. Meter. Nah, berapa kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan tangga, oke kita pakai tangga ya. Ini tangga, ini ada tangga. Benar nggak sini meter, ini Desimeter. sentimeter, milimeter. Benar ya? Benar, Iya benar. dong. Oke. Nah, berarti kalau dari meter ke milimeter turun berapa? 1, 2, 3 ya. Betul ya? Turun 3 ya. Turun 3. Betul ya? Turun 3 ya. Oke. Kalau turun 1 kali berapa Pak berarti ya? Kalau turun 1 kali 10. Nah, berarti ini turun 3, berarti kali 10 pangkat 3. Nah, sedangkan kalau Hati-hati ya dibalik, itu. nah kita pengen ke meter ya, berarti kan dibalik nih. 1, 2, 3 ya kan. Nah, Naik. berapa ya? Naik berarti dikali 10 pangkat minus 3. Gitu. Oke. Nah, sekarang sebentar. Oke, nah sekarang minus 3. Kita langsung aja kali ini 3,29 kali 10 pangkat minus 3 apa? Meter. Meter. Nah, sampai sini boleh udah boleh sebenarnya. Nggak perlu kita tulis berapa Mas Mahmud 0,00329 gitu ya. Ya boleh sih sebenarnya. Cuma dibiasakan untuk menggunakan notasi ilmiah seperti Notasi ini. ilmiah. Lebih Nah, ini mempermudah namanya gitu ya Pak. ya apalagi kalau nolnya lebih banyak lagi gitu ya. Misalkan kayak massa elektron gitu ya. Massa elektron kan kecil sekali tuh. 9 kali 10 9,1 9,1 kali 10 gampang. pangkat minus 31 ya. Berarti 1 kan itu kilogram. 0,0000. Itu kan capek kita kalau tulis-tulisan nulis gitu ya. Jadi kita Satu pakai halaman, satu baris ya Pak? satu baris Bisa itu, nulis satu satu baris baris sendiri. itu. Makanya Nah, ada kita notasi ilmiah itu untuk mempermudah saja ya Mas. mudah gitu. Betul. Sebenarnya sampai sini pun sudah cukup aja, nggak perlu kita jadiin seperti ini gitu. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa ya satuannya itu. Satuan internasional dari panjang itu meter. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mungkin Mas. Gini Pak, kalau semisal itu kan hasilnya 3,29 ya Mas? Iya. Kalau semisalnya nanti kira-kira itu lebih dari 10 bagaimana ya Mas itu? Kan barangkali ada soal kalau semisal hasilnya 10 itu kan harus diubah atau tidak Pak? Misalnya Para bagaimana? mahasiswa bingung. Semisal Misalkan 10,5 kali 10 pangkat min 3. sebentar saya tambahin papan tulis dulu. Berapa? Semisal berapa Mas maksud? 10,5. 10,5 ya. kali 10 pangkat 3. 10 Kali 10 pangkat pangkat 3. min 3. Nah, itu kan dalam notasi ilmiah kan itu kan tidak memenuhi syarat ya Pak? Betul. Nah, Jadi siswa ini notasi masih bingung gitu. Nah, itu ada syaratnya. Syaratnya itu harus membentuk seperti ini polanya. Misal A, sekian bla 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 gitu ya dikali 10 pangkat N. Nah, A-nya ini itu bilangan dari 1 sampai 9. 9, benar. Nah, koma-komanya ini mengikuti desimalnya itu berapa ini ya, di berapa digit gitu ya. Nah, kemudian N ini apa? N ini ya pangkatnya ya. Pangkatnya Iya, gitu berapa. Gitu. Jadi harus memenuhi syarat ini. Nah, berarti kalau ini belum memenuhi dong ya. Berarti kita harus ubah ini gitu. Nah, berarti kalau mau kita ubah ini jadi 1,05 kali 10 pangkat 4 ya. 4. Ya, pangkat 4. Gitu. Jadi izin menambahkan ya Mas Fikri? Ya. Jadi untuk tekniknya itu kalau semisal komanya itu bergeser ke kanan ya. Kalau koma bergeser ke kanan itu pangkatnya itu menjadi negatif. Nah, kalau ke kanan. Nah, kalau ke kiri langsung ditulis aja, Pak. Langsung ditulis aja. Semisal nih, kan kita minta 1,05.
semisal 1,05. Jadi kan 10,5 ya. Iya. Berarti kan ini kan koma gesernya ke kiri. Iya. Nah, kalau ke kiri itu pangkatnya menjadi tambah positif. Misal, kan 10 pangkat 3. Kita gesernya ke kiri nih. Ke kiri sebanyak berapa? Sebanyak 1 kali. Berarti 10 pangkat 1. Nah, pangkat ini kan tinggal ditambahkan nih. Berarti 1,05 kali 10 pangkat 4. Kalau semisal gesernya ke kiri. Nah, kalau ke kiri misalnya contoh 2. Berapa ya kalau ke kiri? 2. Kalau misalkan 0, misalkan hasilnya 0, ke kanan berarti gesernya, Mas. oh, gesernya ke kanan. Ya, sorry, gesernya ke kanan. 0,2 kali 10 pangkat 2 misalnya. Gitu ya. Nah, ini kan komanya itu gesernya ke kanan. Nah, kalau gesernya ke kanan, tekniknya itu pangkatnya negatif. Jadi 0,2 kali 10 pangkat 2. Itu kan karena ini gesernya ke kanan. Berarti kali 10. Biasanya kan sebanyak 1 kali. Min 1. Jadi nanti hasilnya 2 kali 10 pangkat 1. Atau bisa tulis 2,0 kali 10 pangkat 1 sama saja. Ya, jadi tekniknya kalau geser ke kanan, pangkat negatif, geser ke kiri pangkat positif. Itu saja tambahan dari saya, Mas Fitri. Barangkali siswa masih bingung ya. Iya, barangkali nemu hasilnya ternyata hasil pengukurannya itu 21,5 gitu ya, dikali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Nah, ini gimana kalau mau buat angka dibuat notasi sesuai dengan notasi ilmiah. Kita ubah satu-satu dulu. Ini berarti jadi 2,15 kali 10 pangkat berapa ini? Berarti pangkat pangkat 1 ya dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini berarti 2,15 kali karena ini dijumlahin aja, dijumlahin pangkatnya jadi 10 pangkat min 1. Gitu. Nah, tapi kan nggak umumnya kalau yang pangkatnya kecil-kecil gini sih biasanya langsung aja biasanya gitu ya. Langsung hasil koma, iya. 0,215 gitu ya. Jadi notasi ilmiah ini paling kepake kalau memang besar sekali atau bahkan kecil sekali hasil pengukurannya gitu ya. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan atau bingung, bisa komen ya di kolom chat kalau masih bingung. Ya, untuk notasi ilmiah. Saat ini tidak ada yang bertanya. Mungkin sudah paham semua Mas Fikri ini kelihatannya. Oh iya, ya, mungkin ya. Ini pengen nambah-nambah soal mungkin ya. Nambah-nambah latihan gitu ya. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini di sini sama ya, mikrometer juga ya. Nah, Iko ingin mengganti kabel sambungan listrik di rumahnya yang telah rusak dengan kabel cadangan. Namun setelah diukur menggunakan mikrometer skrup, kedua kabel tersebut memiliki diameter yang berbeda nih. Nah, gambar di atas merupakan hasil pengukuran diameter kabel oleh Iko. Nah, berapa selisih diameter kabel tersebut ya? Nyatakan dalam satuan internasional. Sama nih, nyari selisih juga ya. Nyari selisih juga, kita dapat cari pertama kabel pertama, hasil ukurnya nih yang ini kita tambah lagi nih A, ini B gitu ya. Ini B. Hasil ukur A berapa skala utamanya? Di sini ada 5, 6, 7. Nah, ternyata dia ada koma di sini ya. Ada koma 5 di sini karena sudah melewati garis bawah. Berarti 7,5 milimeter. Nah, ingat-ingat ini satuannya milimeter kalau mikrometer skrup ya. Kemudian yang hasil skala noniusnya berapa? Nah, ini belum selesai nih, baru skala utama yang kita dapat milimeter. Nah, ditambah skala noniusnya itu perlu kita kali dengan 0,01 milimeter ya. Nah, dikali berapa skala noniusnya? 15, 16, 17 dan seterusnya. Kita lihat yang segaris yang mana? Oh, yang 16.
Berarti skala non-newsnya 16 dikali 16. Berapa? 7,5 milimeter. Milimeter ditambah 0,01 dikali 16. 0,16 milimeter. Apa nih jadinya? 7, kalau kita jumlahkan 7,66 ya. Oke. Ya, 66 milimeter. Nah, ini kita bisa jumlahkan karena satuannya sudah sama. Oke, kita dapat nih kabel A diameter sekian. Kemudian kabel B ya, kabel B hasil ukurnya berapa nih? 7, lihat lagi. Oh, ternyata ini kan 5 ya. Ini 0 di sini berarti ini 5 nih, ini 5. Pas banget di 5 gitu ya. Berarti oke, kita dapat skala utamanya 5 mm. Nah, kemudian jangan lupa skala non-newsnya kita kali 0,01 mm. Terus berapa skala non-newsnya? 35, 36, 37. Berarti dia yang segarisnya 37, berarti 37. Ya udah. Berapa ini? 5 mm ditambah 0,37 mm. Berarti jawabannya berapa? Tinggal langsung jumlahin aja ya. 5,37 mm. Nah, ini belum selesai sampai sini. Kita udah dapat diameter A dan B-nya. Tapi belum tahu selisihnya berapa. Langsung aja kita selisihkan gitu ya. Kita cari selisihnya hasil ukur A dikurangi hasil ukur B. Berapa? Hasil ukur A-nya 7,66 mm dikurangi 5,37 mm. Nah, berapa nih? Berapa nih Mas Mahmud? 16,99 ya. Kok 9 sih? 2,29 Mas Fikri. 2,29 milimeter. Nah, itu ya. Sedangkan kan ini nggak bisa 2,29 ini masih milimeter ya Mas Mahmud ya. Iya, harus benar. kita ubah ke satuan internasional nih, dia mintanya satuan internasional. Nah, kita harus ubah ini ke satuan internasional. Sama seperti tadi caranya. Kita tahu tadi dari ini ya, mungkin barangkali lupa lagi. Tangga. Kalau biasanya pakai tangga gitu. Meter. Cara ngapal. Iya, gimana cara ngapalnya Mas? Ya? Cara ngapal itu kihedemi desemi. Kilometer, hektameter, kihede, dekameter, kihedemi, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu cara ngapalinya. Kihedemi desemi. Nah, mungkin barangkali belum terbiasa masih terbiasanya dengan tangga ya, kalau masih terbiasa dengan tangga. Tapi kalau sudah biasanya kalau sering ya udah hafal kalau dari meter ke milimeter ya 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kan sekali 10 pangkat 3. Tapi kalau naik itu dikali 10 pangkat minus 3. Nah, tadi berapa dapatnya? 2,29 mm. Kita pengen jadi meter. Caranya 2,29 kali 10 pangkat. Berapa nih? Kalau naik minus 3 meter. Nah, sampai sini pun sebenarnya udah cukup selesai ya. Tadi yang saya sampaikan ini namanya notasi ilmiah, ini sudah cukup memenuhi semua itu ya Mas Fikri. Ya, sudah memenuhi ini gitu. Tadi dari perkaliannya pun sudah sesuai gitu ya. Dari ini perkalian penjumlahannya. Oke, sudah sesuai. Ya, kalau mau diubah ke 0,0029 boleh, tapi ya alangkah lebih baik kalian mulai terbiasa dengan yang notasi ilmiah gitu. Oke. Mungkin sampai sini belum ada yang ditanyakan ya Mas Mahmud ya? Belum ada yang bertanya ini, mungkin sudah paham semua Mas Fikri. Oke, lanjut. Atau kita tunggu dulu? Boleh ditunggu dulu. Ditunggu dulu ya, 1 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan bisa melalui kolom komentar ya. Ya, kalau barangkali yang masih bingung
untuk mengukur menggunakan mikrometer skrup atau mengubah menjadi notasi ilmiah, silakan bisa bertanya melalui kolom komentar. Ditunggu 1 menit. Nah, nomor 3 nih sambil baca-baca dulu. Ini agak sedikit lebih rumit ya, karena bukan rumit sih sebenarnya, lebih banyak langkah-langkahnya, karena tidak sekedar mengukur diameternya aja, tapi kita perlu nyari luasnya juga gitu ya. Variasi Luas, soal ya, Mas? ya variasi ini Variasi variasi. soal, benar-benar. Kalau cuma ngukur mikrometernya aja gampang ya. Yang penting teliti aja, gitu. Tapi kan kita perlu dikembangkan lagi. Ini apakah jangan-jangan bisa kepake nggak sih? Masa cuma ngukur diameter doang gitu ya? Nggak kepake gitu. Nah, sekarang kelihatannya tidak ada yang bertanya, Mas Fikri, sudah paham semua. Ya? Jadi bisa dilanjut, monggo Mas Fikri. Oke, sip. Berarti kita sekarang bahas nomor ini kayak bakal jadi nomor terakhir nih di hari ini ya. Mana sih kok kebalik ini pulpennya bentar. Oke, sip. Berarti kita cari dulu. Nah, ini Surya ingin mengetahui kemampuan hantar arus dari kabel yang digunakan di laboratorium kampus. Nah, tentunya Surya perlu mengetahui luas penampang dari kabel tersebut gitu ya, sebelum ya menentukan berapa spesifikasinya gitu. Nah, untuk menentukan luas penampang ya berarti dia perlu diameter dari kabelnya kan. Nah, kalau ukur diameter kabel pakai penggaris, oh kebayang gitu ya. Kalau kabelnya tebel mungkin yang ini masih agak bisa lah gitu ya. Tapi kalau yang tipis-tipis itu kabel kecil, yang tipis-tipis itu kan susah gitu untuk menggunakan penggaris. Jadi kita perlu menggunakan mikrometer skrup. Ya. Atau mungkin jangka sorong bisa, tapi lebih teliti pasti mikrometer skrup ya, karena dia lebih teliti. Oke, sekarang kita lihat hasil pengukurannya. Nah, hasil pengukurannya untuk sebentar. Oke. Sip. Nah, hasil pengukurannya berapa? Hasil pengukurannya lihat skala utama seperti biasa ditambah NST dikali SN gitu ya. Dikali SN. Nah, skala utamanya atau SU-nya berapa? Di sini 5 ya. Di sini 5, tapi tar dulu jangan langsung 5 mm. Di bawahnya ada garis kecil di sini nih, garis kecil ke bawah. Nah, tadi sudah dibahas berapa nilainya? Kalau dari 0 sini 1 berarti di sini 0,5. Dan seterusnya ya, berarti di sini 5 ditambah 0,5. Berapa? 5,5 milimeter. Dan ditambah dengan skala nonisnya berapa? Skala nonisnya di sini 20, kalau di sini 20 berarti di sini 21, 22, 23. Nah, yang segarisnya mana? Yang 23 ya. Oke, berarti 23 skala nonisnya 23. Nah, tapi jangan langsung kita tambahkan nih. Harus kita kalikan dulu dengan nilai skala terkecilnya berapa? 0,01 apa? Milimeter. Oke. Berapa nih? 5,5 milimeter ditambah 0,01 dikali 23 berapa? 0,23 milimeter. Tuh. Nah, ini berapa? Tinggal langsung jumlahin aja ya. Satuan udah sama. Bisa kita langsung jumlahin. 5,5 tambah 0,23 jadi 5,73 ya. 73 milimeter. Nah, ini baru dapat diameternya. Diameter dari kabel, diameter kabel gitu ya. Belum selesai ya Mas Fikri? Belum selesai. Ini baru dapat diameter kabel. Perlu dicari apa? Luas penampangnya, karena pengen tahu spek kabelnya dah. Kalau mau tahu spek kabelnya, harus tahu luas penampang kabelnya dulu gitu. Nah, luas penampangnya berapa? Luas penampang kabel itu kan kalau kita bedah itu kan sebenarnya bentuk luas area ini kan lingkaran ya. Iya, lingkaran. Kita pakai luas lingkaran. Bisa pakai luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu apa? Kalau sebenarnya kan pi r kuadrat ya. Tapi kalau kita pakai desimeter kita bisa diameter sorry. Kita pakai diameter pakai pi kali d kuadrat per 4 ya.
Sekarang kita masukin aja nilai pi-nya kan biasa 3,14 ya. 3,14 kali kali diameter berapa? 5,73 ya per 4. Nah, ini berapa nih? Itu dikuadratkan ya Mas Firgi? Itu Oh iya, kurang kuat ya, ya, ini itu, dikuadrat. yang diameternya. Iya. Oke, ini dikuadrat. Ya, oke betul. Makasih Mas. Iya. Jadi 3,14 dikali 5,73 kuadrat 73 ya. 5 73 dibagi 4. 25,77 ya. 77 apa 773? 774 nah. 774 lah ya. 774 milimeter kuadrat ya, karena ini luas jadi satuannya milimeter kuadrat. Oke. Nah, sekarang ini baru milimeter kuadratnya ya. Sebenarnya udah cukup sih kalau untuk nyari spek kabel dengan milimeter kuadrat, tapi di sini ternyata minta juga dalam satuan internasional ya. Kalau minta dalam satuan internasional berarti sama kayak tadi, kita harus ubah ke meter ya, meter. Nah, tapi di sini harus hati-hati nih. Tadi berapa Mas? 25,774 milimeter persegi. Nah, pengen dijadiin meter persegi gitu ya. Nah, kalau di tangga gimana tadi kalau di tangga? Milimeter, sentimeter, meter ya? Milimeter. Milimeter. Turun 3. Dikali 10 pangkat 3, naik dikali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Nah, lihat sekarang milimeter ke meter itu naik apa turun? Naik ya. Nah, saya sign in dulu. Oke. Nah, lihat dari milimeter ke meter itu berapa? 10 pangkat min 3 ya, naik ya. Dari milimeter ini ke meter naik. Berarti dikali 10 pangkat min 3. Tapi jangan langsung dikali 10 pangkat min 3. Lihat, di sini ada kuadrat. Hati-hati itu ya. Tricky ya Mas. Tricky di sini karena harus teliti. Jangan langsung dikali. Oh, kalau misalkan dapat, oh iya dari milimeter ke meter itu dikali 10 pangkat min 3 langsung nih kayak gini. Kali 10 pangkat min 3. Salah ini. Karena di sini ada kuadratnya. Nah, berarti ini juga harus dikuadratin nih. Gitu ya. Nah, 10 pangkat min 3 dikuadratin berapa? Jadi 10 pangkat min 6. Tinggal dikali aja ya ininya ya. Pangkatnya. Benar. Gitu. Oke, jadi di sini harusnya jawabannya adalah dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, ini apakah sudah sesuai dengan aturan notasi ilmiah? Belum. Ya, harus kita ubah. Nah, kita ubah sini dulu. Berarti kita pengen komanya di sini kan? Berarti kita 774 dikali 10 pangkat 1 ya. Dikali 10 pangkat 1. Kemudian dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini jadi berapa? 2,5774 dikali 10 pangkat 1 ditambah minus 6. Jadi minus 5. Meter kuadrat. Nah, ini kita bulatkan saja ya Mas ya, lebih kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan jadi bisa juga jadi 2,58 kali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat. Oke, sampai sini sudah bisa kita selesai jawabannya ini. Tapi Mas Fikri, kalau semisal siswa itu kan kadang-kadang bingung ya, dia hanya menjawab sampai di langkah 2,5774. Itu apakah betul atau tidak Mas Fikri? Sampai mana? Yang 2,57 iya, sampai atas itu. Iya, sampai situ. Oh, sampai sini ya. Ya, kalau secara matematis ya boleh ya.
nggak salah Boleh. ya. Oke. Boleh, tapi ya kalau kita mau menyesuaikan dengan notasi ilmiah yang tepat itu ya yang mungkin lebih sederhana lagi ya yang ini gitu ya. Karena menyesuaikan dengan aturan angka penting dan lain-lain gitu ya. Ini paling tepatnya sampai sini. Tapi ya kalau mau benar atau tidak ya jawaban ini benar karena Benar, secara benar. matematis benar gitu. Tapi ya Karena juga di situ tambahan tidak ada aturan angka penting ya Mas. Maksudnya di iya soal tidak tidak perlu ya. diminta. Tidak Tidak diminta. diminta Jadi harus sesuai dengan ya. ya tinggal mungkin kalau menyesuaikan saja kalau misalkan pilihan ganda ya yang ada jawaban pilihan gandanya apa gitu. Tapi Biasanya biasanya kalau nggak di mungkin pilihan ganda mintanya dibulatkan ya Mas Fikri. dibulatkan ya lebih sederhana lagi gitu ya. Lebih Kalau ini sederhana. kan terlalu panjang ya umpamanya gitu. Jadi cari yang biasa sederhana ini. Atau bahkan kadang dibulatkan sampai ke 2,6 biasanya gitu. Cuma Ya, ada juga. ada juga gitu. Ya tergantung permintaan soal gitu ya Mas Fikri. Ya tergantung soalnya Jawaban. aja. Tapi kalau soal esai biasanya siapa aja jawabannya bisa disesuaikan Benar. nanti. Yang agak sulit itu yang pilihan ganda. Ketika sudah ngitung, kok nggak ada. Nah, itu nggak ada pada padahalnya tinggal di permasalahan di pembulatannya ya Mas Fikri. iya, tinggal pembulatannya aja biasanya. Bukan nggak ada Saya jawabannya, tapi mungkin dibulatkan jawabannya. Saya ketemu Jadinya nih 2,58 kok di pilihan ganda tidak ada. Adanya 2,6 ya sama saja tinggal dibulatkan. Itu biasanya yang bikin siswa males gitu ya Mas. Udah ngitung lama-lama capek-capek di pilihan ganda nggak ketemu. Akhirnya asal milih itu jangan. Banyak kasus seperti itu. banyak itu karena pengen cepat selesai juga mungkin kan Cepat selesai ya. Iya. Jadi kuncinya itu yang penting teliti ya Mas Fikri dalam kuncinya teliti fisika itu. Harus teliti. Apalagi kalau yang soalnya sederhana kayak gini kan sederhana nih soalnya. Ya cuma nyari hasil ukur mikrometer, terus nanti habis itu dari situ diolah lagi sesuai permintaan. Misalkan dicari luasnya, ya berarti kan kita volume atau ya bisa. Iya, tinggal cari luasnya gitu. Nah itu yang harus teliti lagi, jangan sampai cuma berhenti sampai diameter aja gitu ya. Padahal ternyata di soal minta sampai cari luasannya gitu atau volumenya mungkin. Gitu. Mungkin begitu aja, Mas Mahmud untuk ini, untuk hari ini kita pembahasan soal itu. Ya, Budiana Rohati, Kak Fikri, terima kasih ya. Saya yang jadi paham banget. Padahal nggak suka fisika. Alhamdulillah kegiatan ini membawa manfaat bagi semua orang ya Mas Fikri. Alhamdulillah ya buat Mas Mahmud juga nih. Makasih banyak buat Mas Mahmud ini. Kreatif sudah sangat bermanfaat ya. Makasih banyak. Makasih banyak. Iya, jadi mungkin kedepannya mungkin barangkali ada materi selanjutnya vektor ya. Mungkin nanti kita bisa bahas vektor untuk kedepannya gitu. Vektor ini perlu lebih ini lagi ya, lebih teliti lagi karena bermain arah. Bermain arah dan arah ya, sudut dan arah itu. Jadi kadang beda arahnya nanti jadi beda plus minusnya ya. Beda hasil ya. Iya, beda plus minusnya aja udah nanti beda hasil gitu. Nah, itu perlu lebih teliti lagi nanti di vektor. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu mungkin untuk pembahasan untuk seri bahas tuntas fisika kelas 10. Terima kasih banyak Mas Mahmud sudah mau terima kasih juga ya Mas Fikri sudah mengundang ya. Moga-moga yang siswanya sudah semakin paham dan kedepannya bisa lebih menguasai lagi ya Mas Fikri. Betul. Pesan saya untuk siswa ini yang penting dalam mengerjakan soal fisika itu yang penting teliti. Ya, sudah teliti, pahami konsepnya, dan perbanyak latihan. Ya, kalau misal paham tapi kita tidak bisa menggunakan rumus atau tidak banyak latihan ya sama saja bohong ya Mas Fikri. Iya betul. Rumus hafal tapi nggak tahu cara pakainya ya itu ya seperti itu ya. Perbanyak latihan saja dan teliti kuncinya itu. Dan mungkin udah jago hitung-hitungannya tapi ternyata konsepnya nggak paham. Nanti ya salah juga jawabannya. Salah juga. Iya. Fisika itu asik sebenarnya Mas Fikri. Asik karena nggak cuma ngitung kita juga apa ya istilahnya kita ini dekat dengan kehidupan kita gitu. Ya kayak misalkan kita pakai penggaris itu kan ya kita bukan tiap hari juga sih, hampir tiap saat kita menggunakan penggaris gitu ya untuk mengukur sesuatu gitu. Nah mungkin ya kita juga punya alternatif lain ya ketika nggak bisa mengukur pakai penggaris harus pakai jengkal itu kan akhirnya kita bisa mengenal alat ukur yang lain. Ternyata alat ukur besarnya fisika itu tidak hanya satu.
betul. Nah, mungkin suka bikin kue di rumahnya, ada timbangan ya, ada timbangan Nah, ada timbangan timbangan. bahan ini, ya itu kan satuannya beda tuh sama timbangan badan kan. Kalau timbangan badan itu kan kilogram biasanya. Nah, kalau timbangan bahan itu biasanya kan gram Gram. satuannya ya, karena lebih Kalau ini. kita nimbang badan pakai timbangan kue ya rusak ya Oh, Mas Fikri. langsung jebol itu nanti. Itu manfaatnya fisika. Jadi kita bisa mengetahui kesesuaian ya penggunaan alat ukur itu. Atau kerjanya nggak sembarangan gitu. Kita pakai Nggak meteran itu ya, sembarangan. misalkan untuk meteran bangunan ya untuk yang besar-besar ya, Pak, balok Besar, benar. kayu. Kalau kalau untuk ngukur sekedar apa namanya, apa ya, ngukur apa ya, bisa penggaris ya, kalau misalkan ngukur Misal meja itu kayak mungkin panjang masih bisa pensil, pensil pakai penggaris, pensil nah lah, itu pakai mungkin pensil masih bisa pakai masih. penggaris ya. Misalkan saya pengen cari pengganti apa namanya, paku gitu ya, paku yang panjangnya seberapa, misalkan paku yang panjangnya 3 senti gitu. Nah, kan kita bisa pakai penggaris saja sebenarnya sudah cukup gitu Sudah ya. Mungkin cukup. jadi tergantung, nggak mungkin kita mengukur apa namanya, panjang paku pakai meteran kan terlalu berlebihan Enggak ya. mungkin. Terlalu berlebihan kita ngukur panjang paku pakai meteran kan terlalu berlebihan gitu. Kita Jadi pakai yang penggaris penting bisa. kita tahu dulu ya kegunaan dan ketepatan penggunaannya. Iya, Itu yang disesuaikan. poin pentingnya. Sesuaikan lah. Jangan nanti Iya. kita ngukur diameter pohon pakainya mikrometer sekrup ya. Ya Itu nggak muat, Mas. iya, nggak mungkin. Iya, jadi yang penting Nggak, kita tahu dulu alat ukur iya. itu gunanya untuk apa dan bagaimana cara menggunakan itu yang penting. Nah, di fisika itu menariknya kita diajarkan seperti itu ya, Mas Fikri. Iya, jadi nggak sekedar Jadi dihitung-hitung dapat nggak sekian-sekian. ngitung-ngitung, tapi kita Iya, juga manfaatnya ada ya di kehidupan iya, nyata gitu. betul. Nanti vektor juga sama, Mas, ya. Nanti kan kita Vektor belajar juga arah itu iya, sama, arah. arah. Nah, misalkan kita pengen bikin video game itu kan, misalkan karakternya gerak dari titik satu ke titik lain, itu juga kan pakai vektor sebenarnya, Mas. Pakai Jadi nanti vektor sebenarnya. iya, nanti ada coding-codingnya itu kan, nanti ada ini segala macam. Benar-benar. Nah itu, tapi itu kan udah terlalu tinggi ya, kita belajar yang dasar-dasarnya aja nanti Dasar. untuk Yang penting apa yang kita pelajari di fisika itu sebenarnya memiliki manfaat tersendiri di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ya Mas Fikri. betul, Karena betul, kan betul. siswa itu mikirnya fisika hanya rumus, ngitung-ngitung, sudah nggak ada manfaatnya buat apa kan. Nah, Ya itu memang nggak kita selamanya nggak nggak selama selamanya kita hitung memang, tapi kan ya kita bisa benar. tahu asal usulnya dari mana. Oh ya ternyata memang begini cara kerjanya gitu. Itu menariknya fisika. Betul, Mungkin begitu betul. saja ya Mas Fikri. Mungkin gitu aja dulu untuk pembahasan Di kita hari ini. kolom komentar juga sudah tidak ada pertanyaan. Insya Allah semoga-moga semuanya paham semua dengan materi kita Amin, hari ini ya amin, Mas amin. Fikri. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak Mas Mahmud. Ya, Sampai terima kasih juga jumpa. Mas Fikri. Ya, untuk teman-teman yang sudah Teman-teman bersama kita dari jam berapa jam tadi? Jam 10 ya. 10 ya? Satu Udah setengah sampai jam jam lah kita 1,5 jam ya. bersama belajar fisika. Semoga bisa Ya, bermanfaat. ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian. Saya akhiri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya.